Adab sebelum berangkat, adab di saat berangkat, dan adab setelah pulang, itu ada semua. Di saat hendak berangkat, tentunya Anda sudah mempertimbangkan tentang waktu. Kita pikirkan urusan dengan Allah. Pertama apa? Kira-kira di tempat tersebut nanti ada banyak godaan kemaksiatan atau tidak. Kalau ternyata kita harus ke tempat yang memang di situ ada kemaksiatan, karena kita punya tujuan yang benar, misalnya kita harus dagang di tempat tersebut, akan tapi banyak maksiat, atau kita harus mencari orang, atau apapun. Yang penting tujuannya adalah halal, tapi tempat tersebut ternyata adalah kurang baik. Maka dari sekarang kita sudah mengantisipasi. Jika ternyata misalnya, oh di sana nggak ada warung yang halal misalnya, kita bawa makanan sendiri. Atau mohon maaf, penjualnya pada tidak menutup aurat, maka kita cuma menjajakan makanan sendiri. Sekiranya kita tidak perlu memasuki ke tempat-tempat yang sekiranya mata kita jadi dosa. Misalnya, artinya di saat mau berangkat kita sudah merencanakan sholatnya di mana nanti. Nah, kemudian harus kita pertimbangkan yang kita tinggal ini aman atau tidak. Misalnya Anda seorang keluarga, ada anak perempuan sudah mulai gede. Jangan serta-merta Anda meninggalkan anak Anda sendirian di rumah. Karena bisa saja di saat seperti itulah ada godaan-godaan, setan dan seterusnya yang akan menjadikan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi kita pikirkan dulu, kita merenung dan sebagainya. Baik, kalau ternyata, wah, anakku tidak mungkin sendirian. Mungkin kita harus titipkan kepada bibi atau saudara yang sekiranya bisa menjaganya dan seterusnya. Baik, ini sebelum berangkat, maksudnya sebelum berangkat, adab dan tata krama acara adalah merenung. Yang di rumah aman, saya di perjalanan aman, di tempat aman. Kemudian setelah Anda di perjalanan, tentu yang harus kita jaga adalah pertama mata kita. Karena akan kita temukan bermacam-macam. Tidak boleh. Mata kita jangan melihat aurat. Kalaupun terlihat, misalnya segera kita buang. Kemudian jangan komentar yang tidak baik. Apalagi melihat orang-orang, mohon maaf mungkin. Kemudian kita juga di dalam perjalanan kita ini, tolong jangan mengganggu jalannya orang. Ya kalau pakai mobil tidak usah kebut-kebutan. Karena itu ganggu orang lain. Karena berjalan, karena kan yang ganggu orang lain juga dosa. Ya. Nah, kemudian sebelum berangkat ada di adzan, disunatkan untuk memandangkan adzan di saat ingin berangkat bepergian. Kemudian baca doa siapa? Allah akbar subhanallah di syakhrona hadza. Wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa min al-amali ma taradu. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'ana buddah. Allahumma anta as-sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'ada'is safari wa ka'batil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Itu baca doa. Kemudian setelah itu bepergian, jaga mata, jaga lisan. Kemudian sebisa mungkin Anda punya air wudhu, karena barangkali ya ada waktu kosong, Anda bisa sholat di atas kendaraan Anda. Indah. Kemudian antara berbicara yang nyaman, jangan bicara yang jelek. Bicara yang indah, karena dalam berkian adalah ada capek. Bolehlah kita sendau gurau yang halal, mencairkan suasana. Sesaat kita mungkin ada yang pejam mata tertidur barangkali, tapi ada yang mungkin berzikir. Yang jelas hindari keharaman, bicara yang tidak baik. Kemudian setelah sampai kepada tujuan, ya tentunya tadi di tempat tersebut lihat kalau memang tempat yang baik, amanlah kita. Tapi jika ternyata tempat tersebut adalah tempat yang kurang baik, kita harus memperhatikan bagaimana makan kita di tempat yang seperti apa, pandangan kita di tempat tersebut. Mohon maaf, mungkin Anda seorang wanita, jika Anda membawa suami Anda ke sebuah tempat yang di situ banyak orang buka aurat, tanpa Anda sadari bahwasanya Anda telah mengajari suami Anda untuk melihat hal-hal yang tidak baik, atau sebaliknya. Artinya harus waspada di tempat-tempat semacam itu. Jadi semuanya harus bagaimana, semuanya harus bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Itu adalah upaya, sebisa mungkin seperti itu. Bahkan kalau beli ke warung sekalipun, mohon maaf, Anda harus memastikan bahwasanya di warung itu Anda tidak bermaksiat. Di warung itu tidak bermaksiat. Mohon maaf, Anda makan, tapi ternyata Anda, mohon maaf, melihat orang yang misalnya buka aurat di tempat tersebut. Atau ada hiburan yang haram misalnya di tempat tersebut, Anda mendapatkan bagian daripada kesalahan. Kenapa Anda bisa memilih tempat yang terhormat tanpa mencaci merendahkan, tapi Anda untuk menjadi orang baik, menjadi orang mulia, memilah dan memilih
untuk keselamatan mata Anda, keselamatan anak-anak Anda, keselamatan diri Anda, keselamatan dari akhlak Anda, dan jauh agar terjauhkan dari segala bentuk kemaksiatan. Masya Allah, ini diantaranya. Tentunya ini perlu jawaban yang panjang. Ini kurang lebihnya seperti itu. Nuhibbukum billah. Wallahu a'lam bishawab.